It's easy to think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in 3 key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat SIB Pekan Telupid. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Kita sangat bersyukur karena melalui kasih karunia Tuhan, kita dapat bersama dengan orang-orang tersayang sambil memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Saya ingin menjemput Penatua Jasmine untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pengacara kebaktian kita pada pagi hari ini, Saudara Desderen. Tuhan memberkati. Kepada saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing atau di mana saja kita berada pada ketika ini, sebelum kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam suara yang jelas didengar. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih di atas pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, bahkan pertolongan-Mu kepada setiap kami di sepanjang waktu beberapa hari yang lalu sehinggalah pada hari ini. Terpuji dan termulialah Engkau ya Tuhan. Sebelum kami meneruskan ibadah kami pada pagi hari ini, kami datang kepadamu, sujud di kaki-Mu, memohon keampunan. Karena kami menyadari bahwa kami manusia biasa yang cukup terbatas. Dan sudah tentu kami melakukan banyak pelanggaran terhadap firman Tuhan. Yang akhirnya membuat kami berdosa di hadapan Tuhan maupun pada tubuh kami sendiri. Terpujilah, termulialah Engkau ya Tuhan. Sebelum kami meneruskan ibadah kami pada pagi hari ini, mohon kiranya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang ibadah. Biarlah kiranya kasih, kuasa, kemurahan, bahkan kuasa dan mukjizat-Mu yang akan jelas nyata di tengah-tengah umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, berkatilah mereka yang melayani Engkau, baik kami yang mendengar akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, supaya tiap-tiap kami mendapat berkat, damai dan sukacita daripada pelayanan firman Tuhan yang kami akan dengar, nikmati bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Jika ada di antara kami yang sakit, inilah waktu dan kesempatan untuk Engkau menyatakan keajaiban, menyembuhkan segala sakit penyakit yang
menyebabkan umat-Mu dalam keadaan yang sengsara. Tuhanlah yang akan menjadikan kami terlepas daripada semua keadaan-keadaan yang mengikat kehidupan kami pada ketika ini. Demikian juga dengan mereka yang mungkin ada pergumulan, ada beberapa perkara yang mungkin menjadi beban dalam hidup masing-masing. Tuhan, Engkaulah jawaban. Engkau akan datang tepat pada waktu memberikan kelepasan kepada setiap kami yang memerlukan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi ibadah yang kami jalani pada pagi hari ini, kami mohon penyertaan-Mu supaya ibadah yang kami jalani ini bukan ibadah yang biasa-biasa, tetapi ibadah yang luar biasa, yang memberikan kekuatan kembali kepada iman kami secara terus menerus. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan minggu ini dipetik daripada Mazmur 31 ayat 16 hingga 25. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu, biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar, dan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau sampaikan bagi orang yang takut akan Engkau. Aku telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Nya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom semua jemaat, mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang syukur, halamannya dengan puji-pujian. Haleluya, sorak-sorak untuk Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang penyembahnya. Haleluya. Masuk hadiratnya
Shalom. Sekali lagi kita akan katakan shalom. Selamat pagi, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah di atas anugerah dan kesempatan yang diberi sehingga kita dapat beribadah lagi dan memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, walaupun hanya atas talian. Tapi saya percaya Tuhan tetap bekerja di dalam firman Tuhan yang kita pelajari ini. Untuk itu mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengar lebih lanjut firman Tuhan buat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus. Kali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena atas kesempatan untuk belajar firman Tuhan buat pagi hari ini. Saya berdoa supaya dimanapun ibadah atas talian ini sedang diikuti, saya yakin bahwa Allah bekerja di dalam hati anak-anak Tuhan. Dan pasti iman mereka, iman yang mendengar dan belajar diteguhkan melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita membaca ayat firman Tuhan buat pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 119 ayat 57 sehingga ayat yang ke-58. Firman Tuhan berkata demikian. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Aku memohon balas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah doa meneguhkan iman. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bila berbicara soal meneguhkan iman, tentu saja banyak kaidah-kaidahnya. Tetapi buat pagi hari ini, mari kita belajar. Yaitu dengan doa, iman kita diteguh oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, ada dua hal yang disaksi sendiri oleh pemazmur. Sehingga dengan doanya dia memiliki iman yang teguh. Yaitu hal yang pertama di dalam ayat 57, yaitu doa dan kesungguhan hati. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di mana pemazmur dia memiliki keyakinan bahwa Allah adalah bahagiannya. Dengan memiliki anggapan yang sedemikian, maka pemazmur sehingga imannya diteguhkan. Sebab dia menganggap bahwa apa-apa yang berlaku, apa-apa yang dimiliki oleh Tuhan adalah bahagian di dalam hidupnya. Sehingga dengan anggapan sedemikian, dia dapat meneguhkan imannya. Lalu dia memohon dengan segenap hatinya, ayat 58, dengan kesungguhan hatinya. Di mana melalui kesungguhan hati ini, maka besar kuasa yang meneguhkan iman pemazmur
sendiri. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan menganggap bahwa karya Tuhan itu adalah bahagian. Sama ada doa para hamba-hamba Tuhan, sehingga anggapan sedemikian, akhirnya pada waktu kita melakukan, kita turut bersama-sama dikuat, iman kita diteguhkan. Hal yang kedua, saudara dan saudari, di dalam ayat 58, ialah doa dan janji-janji Allah. Doa dan janji-janji Allah. Pemazmur menganggap, dia katakan, doa yang dijawab adalah doa yang sesuai dengan janji-janji Allah. Pada waktu dia mengangkatkan doa, dengan merasakan balas kasihan daripada Allah, dia yakin, dia percaya dengan janji Tuhan. Pada waktu dia berdoa, imannya diteguhkan. Ini adalah disadari oleh para hamba Tuhan. Para tokoh-tokoh di dalam Alkitab telah menyadari bahwa dengan doa ini, maka iman mereka diteguhkan. Antara lain yang menyadari ini, sesuai dengan pembacaan Mazmur 119 ayat 57-58. Ini pemazmur sendiri, bahwa dia menyadari dengan doanya imannya diteguhkan. Selain daripada pemazmur, Nehemia juga dia menyadari dengan doa dan janji-janji Allah di dalam firman Tuhan, di mana pada waktu dia berdoa, dia mendapat kekuatan iman. Demikian juga Musa yang menyadari ini dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dalam ayat ini, bahwa Musa sendiri menyadari dengan doa, dengan penyerahannya kepada Tuhan, imannya mendapat kekuatan. Saudara-saudari, selain daripada Musa, Tuhan Yesus sendiri pun dia menyadari bahwa dengan doanya, komitmennya, dia telah diberi kekuatan, diteguhkan tentang kehidupan pribadi dan pelayanannya. Ini dinyatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Rasul Paulus juga menyadari, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Efesus pasal 6 ayat yang ke-6, bahwa dengan doa imannya diteguhkan. Nah, ini ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah merasakan, sehingga mereka menyadari dengan doa sajalah iman mereka diteguhkan, iman mereka dikuatkan, dan iman mereka dimantapkan. Sehingga dalam cabaran pelayanan sekalipun, bahwa mereka boleh menembusinya, boleh menanganinya, karena dengan iman mereka yang teguh. Oleh itu, doa kesungguhan hati dan janji Allah, itulah yang meneguhkan iman kita. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan pagi hari ini, ialah doa kesungguhan hati dan doa sesuai dengan janji Allah. Hamba-hamba Tuhan menyadari, meneguhkan iman mereka. Dengan ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdoa, karena hanya dengan doa iman kita diteguhkan. Pada waktu kita menghadapi cabaran di dalam kehidupan ini, satu-satunya yang boleh meneguhkan iman kita ialah hanya dengan doa. Sepatutnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa doa meneguhkan iman. Kalau doa lah yang meneguhkan iman,
jangan alfa di dalam hal berdoa. Karena ini diakui oleh pemazmur, disadari oleh hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Karena doalah mereka boleh bertahan di dalam iman mereka. Sehingga menjadi pemangkin, contoh, toladan bagi kita yang sekarang ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Karena doa meneguhkan iman sesuai dengan janji-janji Allah di dalam firman-Nya. Oleh itu, bagaimana kehidupan doa kita selama ini? Apakah doa kita meneguhkan iman kita? Atau hanya setakat kita berdoa untuk memohon dan meminta, tetapi tidak sampai untuk meneguhkan iman kita? Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, harus kita menyadari bahwa hanya doa dapat meneguhkan iman kita. Kalau rindu iman diteguhkan, berdoalah kepada Tuhan. Kalau rindu iman kita diteguh selalu, diberi kekuatan, susunlah, aturlah cara kita berdoa. Bagaimana kehidupan doa saudara-saudari selama ini? Apakah hanya setakat meminta ataupun meneguhkan iman saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan? Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami dapat belajar firman-Mu pagi hari ini. Bagaimana kami meneguhkan iman kami. Salah satu yang kami sudah pelajari pagi hari ini, dengan kehidupan doa yang teratur, iman kami diteguhkan. Oleh itu, mampukan kami, dorongkan kami, sehingga kami boleh berdoa, dan doa bukan hanya setakat untuk memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi doa kami adalah doa yang meneguhkan iman. Di dalam nama Yesus, saya berdoa, mari kita mengatakan amin, amin. Terima kasih atas perhatian, Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Pastor Raymond atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya bahwa firman Tuhan tersebut mampu meneguhkan pendirian iman kita semua. Baiklah, terdapat beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, uang persembahan keluarga yang ada dipungut boleh diberi secara bersemuka kepada bendahari sidang, atau juga boleh disalurkan secara online banking kepada nomor account yang tertera di bawah. Kedua, ibadah atas talian masih dijalankan pada minggu hadapan. Oleh itu, marilah kita terus aktif dan terus serta dalam ibadah. Akhir sekali, jangan lupa apabila Anda keluar, sila ikut SOP yang telah ditetapkan. Jaga kesehatan Anda, jaga penjarakan Anda. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.